Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah di GITJ Maranatha Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita nyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Sekali lagi, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyeru. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi bungai sangkakala,
bersorak, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pelayanan penyerahan anak berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kasih Tuhan Yesus, Mesias yang telah bangkit dan naik ke surga, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan dengan saudara seiman pagi hari ini dalam kesempatan yang istimewa, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus bukan akhir dari karya keselamatan Allah, justru semakin menegaskan keilahian dan kuasa Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Juga Bapak, Ibu, dan saudara, kita memasuki babak yang baru dalam kelanjutan karya Allah, yaitu pewartaan kabar baik bagi dunia. Bukan hanya saja tugas para murid, tetapi tugas kita semua. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan untuk memenuhi panggilan itu. Kita memohon penyertaan Tuhan senantiasa. Kita hayati dengan nyanyian Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan dunia, tetap doa ku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bait yang ketiga. Ku ingin hidup yang benar
ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bait yang keempat. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita diutus untuk mewartakan kasih Kristus kepada semua orang melalui sikap, tutur kata, dan tingkah laku perbuatan kita. Jangan sampai kita hanya mempandai dalam membicarakannya saja, tetapi kehidupan kita juga harus mencerminkan kasih Kristus kepada semua orang. Itulah kesaksian yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bulatkan tekad. Kita bergantung pada Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita juga mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kita perbaharui komitmen kita mengikut Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami menyadari panggilan-Mu bagi kami. Kami rindu untuk menanggapinya dengan sesungguhnya dalam sepenuh hati kami. Tetapi kami tak akan bisa mampu melakukannya tanpa pertolongan dan kekuatan-Mu. Ampunilah kami ketika di dalam perjalanan ini kami gagal menanggapi panggilan itu. Kami gagal mengasihi, kami gagal mempertahankan komitmen kami. Hari ini di hadapan tahta kasih karunia hadirat-Mu, kami membuka diri bahkan untuk segala kelemahan kami, untuk segala kesalahan kami. Tuhan, pulihkanlah lebih dari itu. Karuniakanlah kekuatan dan pertolongan, supaya setiap hari kami selalu ingat dan kami memiliki kepekaan rohani untuk menanggapi pimpinan dan ajaran Roh Kudus bagi kami. Teguhkanlah komitmen kami, Tuhan, karena kami ingin sekali lagi rindu untuk menetapi panggilan Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hitung jemaat 369, ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat
dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bait yang kedua. Dekaplah aku Tuhan, di ribut dunia. Dekaplah aku Tuhan, di ribut dunia. Penuh kilauan hamba dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisau lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Bait yang ketiga. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda dan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan berdoa memohon hikmat Tuhan. Hati kami terbuka ya Bapa untuk sabda dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Suci yang telah Tuhan karuniakan bagi kami berkarya memberikan kami pengertian sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi maksud-Mu, dan lebih dari itu kami diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai dan urapilah hamba-Mu yang mewarta hari ini dengan segala keterbatasannya. Tuhan, amin. Bacaan kitab suci pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari LAI. Demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama
aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayat 1 dengan seksama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Siapa Theophilus? Mana buku yang pertama itu? Buku apa yang dimaksud? Ini menarik untuk kita jadikan sebagai pintu masuk dari kitab Kisah Para Rasul dan secara khusus renungan pagi hari ini. Berarti Kisah Para Rasul ini adalah buku kedua yang ditulis untuk seseorang yang bernama Theophilus itu. Buku pertama adalah Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas. Dan kitab Kisah Para Rasul adalah buku kedua yang dimaksud di sini, yang juga adalah tulisan Lukas. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul dikirimkan juga kepada seseorang yang bernama Theophilus itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Injil Lukas, saya sarankan habis itu langsung Kisah Para Rasul. Jangan Injil Yohanes dulu, meskipun urutannya demikian. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan keutuhan cerita, habis Lukas ke Kisah Para Rasul. Karena ini yang nulis satu. Bahkan ada orang ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya Lukas dan Kisah Para Rasul itu satu buku, tapi kemudian dipisah karena terlalu tebal, ada yang mengatakan demikian. Lepas dari itu, statement di dalam ayat 1 ini mengandung makna yang sangat dalam. Terutama tentang nama Theophilus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Theophilus, dari kata bahasa Yunani theos dan philius, kekasih atau sahabat Allah.
adalah bukan orang Yahudi. Nah, nampaknya ia percaya kepada Tuhan sehingga Lukas perlu menjelaskan dengan rinci, mulai dari kisah kelahiran Yesus, karya Yesus bersama dengan murid-muridnya, sampai kepada kisah kenaikan Yesus dan bagaimana Injil diberitakan oleh rasul-rasul dan secara lengkap diceritakan melalui buku ini kepada Theophilus. Sebab Theophilus bukan orang Yahudi. Theophilus ditafsirkan sebagai orang Roma. Kata yang mulia di dalam TB1 dalam terjemahan LAI jilid 1 masih tertulis Theophilus yang mulia. Theophilus itu memiliki jabatan yang cukup tinggi. Dia seorang pejabat, seorang yang memiliki status sosial yang tinggi di kalangan orang Roma. Kan menarik ya, orang Roma bukan orang Yahudi, dia ditulis secara khusus oleh Lukas, secara lengkap. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita mau belajar yang pertama, bahwa kenaikan Yesus adalah fakta yang meneguhkan kita. Bukan karangan, bukan cerita. Coba panjenengan lihat bahwa Lukas telah menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Diteguhkan oleh Yohanes dalam Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Gak cukup. Dan itu, saudara-saudara, menjadi kesaksian bagi kita. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah mulai dari kematian Yesus, Jumat Agung, lalu kebangkitan Yesus, sudah saya jelaskan dengan jelas dan rinci. Bagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah suatu fakta sejarah. Adalah satu kesaksian yang hidup, yang benar dan terjadi pada waktu itu. Jadi saya tidak perlu ulang lagi di sini. Dari sisi kesaksian murid-murid, dari sisi catatan-catatan sejarah yang ada waktu itu, di luar Alkitab, saya tidak perlu lagi ulang. Dan di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia diangkat ke surga sudah ditulis oleh Lukas dengan rinci dan tidak ada konfrontasi di sana. Dan semuanya diaminkan dan diiyakan oleh rasul-rasul yang lain. Dan kesaksian peristiwa Yesus bangkit, peristiwa Yesus lahir, Yesus bangkit, Yesus melayani, Yesus membuat mukjizat, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga menampakkan diri kepada murid-murid, sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan udah ada banyak kesaksian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, ada 500 saksi yang melihatnya dan sebagian dari mereka masih hidup pada saat Paulus menulis suratnya. Itu sudah saya terangkan minggu-minggu yang lalu. Ayat 3, kepada mereka, kepada rasul-rasul, ia menunjukkan dirinya. Jadi Theophilus iki loh, bahwa Yesus sudah menunjukkan diri kepada rasul-rasul itu, kamu bisa tanya dan Bapak Ibu, bisa konfirmasi kepada mereka. Dan dengan banyak bukti ayat 3, ia menunjukkan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini fakta, ini meneguhkan kita bahwa kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus adalah fakta. Dan saya rindu ini meneguhkan kita hari ini. Kita semakin percaya kepada Yesus. Dan juga membuat kita semakin memiliki pengharapan bahwa benar ketika Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Dan rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan Yesus bukan hanya fakta yang meneguhkan, tetapi juga terkandung kasih karunia, terkandung warta yang luar biasa tentang Theophilus. Bahwa warta ini sampai kepada orang bukan Yahudi. Bahwa warta ini sampai kepada orang yang bukan dari tedak turune Romo Abraham, Romo Yakub. Bukan dari bangsanya Gusti Yesus, bangsa Yahudi. Tetapi kepada semua orang, apalagi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh dunia, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam pemahaman waktu itu ya, waktu itu Bapak Ibu, sebenarnya yang dimaksud ujung bumi ini adalah Roma. Jadi dari Yerusalem, pusat keagamaan Yahudi waktu itu, lalu ke seluruh Yudea, provinsi dalam batas teritorial kekaisaraan Romawi, lalu meluas ke Samaria, orang-orang yang dianggap oleh kafir, oleh orang-orang Yahudi yang dimusuhi. Lalu keluar sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud ke ujung bumi ini adalah Imperium Romawi waktu itu yang memang menguasai hampir seluruh dunia, dan dikatakan pada dalam pemahaman waktu itu dunia itu yo Romawi. Dan itu kan digenapi karena Theophilus adalah orang Romawi. Jadi keberadaan Theophilus sebagai orang Romawi secara teologis dalam kitab ini mewakili bahwa Injil itu diberitakan kepada semua orang. Dan digenapi oleh rasul-rasul bahwa Petrus juga sampai ke Roma. Penerapan kali ini bahwa ujung bumi itu sampai kepada penjenengan dan saya dalam tafsiran yang lebih luas. Jadi kenaikan Yesus ke surga adalah bukti bahwa kasih Allah itu dicurahkan kepada semua bangsa. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-6. Ini juga ceritanya Lukas ya untuk Theophilus. Ini kan Lukas sedang menceritakan kepada Theophilus tentang peristiwa kenaikan Yesus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Tadi sudah saya jelaskan, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini soal panggilan. Jadi kalau pewartaan itu diberitakan atau kasih karunia atau keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa, yang berikutnya kita dipanggil
untuk hidup dalam pewartaan itu. Ketika murid-murid bertanya dengan penuh pengharapan, "Lu Gusti, jarine kamu kan datang ke sini untuk memulihkan Israel. Lu sok kapan kok saiki ndang mbok tinggal mekrat atau naik ke surga? Iki piye aku ijek dikuasai oleh Imperium Roma, aku ijek tertindas iku tuh sok kapan janjimu jare mbok pulihno wong Israel?" Masih begitu, dengan kerinduan, dengan perasaan yang penuh harap. Tapi Yesus berkata begini, "Wes tah, wes go, aja mbok pikir. Wes go aja mbok takokno terus, aja mbok arep-arep waktune soalé apa? Waktu dan masa itu adalah kehendak Bapa." Sudah saya terangkan ya, ketika Yesus berkata, untuk hari dan waktu itu anak pun tidak tahu, malaikat-malaikat tidak, Bapa yang tahu. Sudah saya jelaskan ya berulang-ulang kali bagaimana maknanya, tidak perlu lagi saya jelaskan. Wis go ora usah takok iku. Yo ora usah mbok ramal-ramal, ora usah mbok gathok-gathokno nganggo ilmu cocokologi tentang pemulihan Israel. Bahkan aku berbicara tentang pemulihan yang lebih besar lagi, yaitu pemulihan dunia dan umat manusia. Ning yo ora usah mbok itung-itung, ora usah mbok ketahui, ora usah mbok ramal-ramal. Wong iku ditetapkan oleh Bapa sendiri kok, menurut kehendaknya. Sing penting kowe iki lho. Ayat 8, kowe engko arep nampa kuasa, menerima kuasa kalau nanti Roh Kudus sudah turun ke atas kamu. Kowe sing penting dadi saksi aku wae. Saksi pemulihan itu. Iku sing penting, kamu merespon panggilan itu. Kowe menjadi saksi tentang apa? Tentang peristiwa ini. Saksi bahwa Yesus sudah lahir, Yesus pernah ada di dunia, Yesus mati dan bangkit, kini naik ke surga. Dan kita bergantung pada pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Iku wae hidup di dalam hidupmu. Nyata dalam tindak tandukmu, dalam perkataanmu, dalam sikapmu, ben wong ngerti bahwa memang kuasa Yesus, seperti PA kita tadi malam, manusia dari Allah, bahwa natur Allah itu, kuasa dan kasih Allah itu sungguh-sungguh hidup di dalam hidupmu. Lah kowe nek mlaku ning endi-endi dengan membawa itu dak iku dadi kesaksian, Mas. Ora sah nganu go. Ngitang-ngitung iku masa dan waktu iku kehendak Bapa. Engko disertai karo Gusti Roh Suci, wong ndek ben aku ya wis janji kok. Kamu tidak kutinggalkan sebagai yatim piatu. Sesuk nek aku wis pulang ke rumah Bapa, kembali menyiapkan tempat rumah bagimu, engko kowe tak kirim Roh Suci, yaitu roh kebenaran yang menghibur kamu. Wis go iku nek wis nampa iku, kowe wis hiduplah di dalam kehidupan kasih Tuhan hidup dalam hidupmu. Kowe ning ndi-ndi mencerminkan kasih Tuhan, kowe iku lho dadi saksi bahwa kebenaran tentang Yesus itu ada di dalam kehidupanmu. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Pripun niki bayangno Pak, ceritane Lukas iki. Yesus terangkat ya, ditutupi awan-awan. Nah, ketika 10 mereka sedang menatap ke langit untuk waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di depan mereka dan berkata kepada mereka, ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Hei wong Galilea, kowe kok malah kami tenggengen, malah longok-longok." Jadi ketika Yesus sudah berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada atasmu, kowe dadi saksi, wis go ora usah ngitung-ngitung soal masa dan waktu. Pemulihan iki engko ora nggo Israel tok, nggo seluruh dunia. Dia kami tenggengen, longok-longok, apalagi sesudah berkata demikian, Gusti Yesus naik ke surga, terangkat ke surga niku nek kula ning kono yo ancen wih gitu.
antara perintah tadi ijih dicerna, antara iki peristiwa Gusti Yesus lho kok munggah, lho kok kita ditinggalkan antara itu, antara kita juga alah ora apa-apa wong sesuk dijanjikan Roh Suci menyertai kita, antara itu membuat mereka orang-orang Galilea itu longok-longok terbengong-bengong melihat fenomena itu. Lalu ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata, ojo, bengong gitu orang Galilea. Yesus ini ayat 11b, yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tenang, sok ben ndak yo Gusti rawuh dhewe ojo mbok otak-atik. Waktunya sok ben nek kehendak Bapa nyata, Yesus akan datang kembali. Wes, udah mulai. Ojo dolongok-longok ning kene, kerjakan panggilanmu. Kerjakan tugas mewarta dan bersaksi itu. Sing dingendikakno Gusti Yesus ndek mau apa ayo. Kamu akan menjadi saksi. Hayo ndang balik, malah dolongok-longok ning kene. Ndang balik, ndang kerjakan tugas kesaksian itu. Berkaryalah secara nyata di dunia ini. Dan benar mereka kemudian menanti-nanti ayat 12. Lalu kembalilah murid-murid itu ke Yerusalem dan seterusnya. Dan setelah itu kita melihat Roh Kudus dicurahkan. Dan sesudah itu kita melihat bagaimana Petrus berkhotbah. Dan setelah itu kita melihat bagaimana gereja berdiri, jemaat Tuhan berdiri di mana-mana. Gereja lahir di sana. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan mewarta itu tidak cukup ada di sini. Panggilan orang Kristen itu harus nyata, terwujud nyata dalam kehidupan setiap hari. Tidak berhenti pada, wih nyanyine hebat, wih ibadah semarak, wih pengkhotbah luar biasa, wih ono kesembuhan. Tidak hanya cukup ketika panjenengan ada di kamar dan berdoa, merasa, wih aku mendapatkan penglihatan. Aku mengalami peristiwa yang luar biasa. Karena Gusti Yesus berkenan menemui saya pribadi. Wah luar biasa, aku ora medun-medun saka kamar saka ruang doa. Aku meh turu ning kene, meh menikmati terus kemuliaan Tuhan. Dua orang berpakaian putih yang mendampingi Yesus ini berkata, ojo dolongak-longok melihat kehebatan-kehebatan ini. Tugasmu tidak begitu. Tugasmu keluar. Wartakan apa yang kamu alami ini kepada semua orang. Saksikan melalui kehidupanmu. Itulah sebabnya ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus berada di atas gunung diajak Gusti Yesus dan bertemu dengan Musa dan Elia, Petrus berkata, wah alangkah indahnya berada di sini di tempat ini. Tetapi kan tidak berhenti di situ. Gusti Yesus wes bar terus, wes ayo ndang medun, ndang melakukan tugasmu. Kehidupan kekristenan, kehidupan iman kita tidak berhenti kepada kehebatan yang kita rasakan. Benar itu terjadi, benar itu kita alami, tetapi iman Kristen tidak cukup sampai di situ. Apalah artinya pengalaman rohani panjenengan kalau kehidupan sehari-hari panjenengan tidak mencerminkannya? Apalah artinya Anda beralih, nimbal dari KKR 1 ke KKR yang lain. Lalu terbengong-bengong, terheran-heran dengan kesaksian, terheran-heran dengan fenomena, tetapi panjenengan sendiri tidak mengalaminya. Tetapi panjenengan ketika mengalami pun tidak kemudian mewartakannya atau menghidupinya di dalam kehidupan setiap hari. Saya selalu mengatakan kepada kita, kepada panjenengan, ojo dadi wong Kristen sing kagetan lan gumunan. Pujilah Tuhan ketika panjenengan mengalami atau menikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Dia.
Bersyukurlah karena itu adalah sebuah privilege dan anugerah. Karena tidak semua orang kadang-kadang tidak diberi kesempatan seperti itu. Meskipun mereka semua memiliki kesempatan yang sama, tetapi tergantung anugerah Allah dan tergantung dari bagaimana panjenengan meresponnya. Dan yang lebih penting dari itu ketika panjenengan menerimanya, hidupilah dalam kehidupan setiap hari. Jadi itu pesan kenaikan Yesus ke surga pagi hari ini. Bahwa kenaikannya adalah fakta yang meneguhkan kita. Layak dan pantas kita percaya. Di sanalah kita menaruhkan pengharapan bahwa Yesus sedang menyiapkan rumah bagi kita semua di tempat Bapa. Bahwa kenaikan Yesus itu menjadi tanda juga bahwa kasih setianya diwartakan kepada semua orang melalui kisah yang ditulis oleh Lukas untuk Theophilus yang orang Roma ini. Dan ujung bumi itu ternyata sampai kepada panjenengan dan saya. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga itu memuat satu panggilan kepada panjenengan dan saya. Panggilan yang harus dilakukan secara real di dalam kehidupan sehari-hari. Panggilan yang harus nyata melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Tidak cukup kita terbengong-bengong, terwah-wah di gereja, atau di tempat-tempat ibadah yang lain, atau di ruang-ruang doa ketika kita menikmati hadirat Allah. Tidak cukup di situ, tetapi harus terwujud nyata di dalam kehidupan setiap hari. Gusti berkahi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas warta yang kami dengar melalui kesaksian para rasul. Melalui kebenaran yang telah Tuhan inspirasikan kepada para penulis kitab suci dan kini kami terima sebagai warisan kekal petunjuk kehidupan kami setiap hari. Hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, menyertai dan menolong kami setiap saat. Kami doakan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan supaya iman kami semua bertumbuh di dalam Tuhan. Kami doakan supaya kami memenuhi tanggung jawab pelayanan ini, tanggung jawab panggilan kesaksian ini dengan baik dan nyata melalui kehidupan kami setiap hari, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, dan kehidupan dalam pelayanan dan bergereja. Kami serahkan kepada Tuhan semua pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu yang sedang sakit, jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan kesehatan, jemaat-Mu yang sedang tidak sehat, jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh. Tuhan jamah mereka satu persatu. Kami mendoakan Ibu Krismiati, kami mendoakan Mak Kasmijah, kami mendoakan Bu Rukinah Yonatan, kami mendoakan Mbah Tias Murni, kami mendoakan pemulihan Bapak Prayogo, kami mendoakan kesehatan dan pemulihan Pak Bayu Leksono, kami mendoakan istri Mas Amin. Tuhan berkati supaya mereka semua pulih atas kasih setia dan berkat Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang lain yang tidak tersebut, yang sedang sakit dan sedang lemah tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kami doakan juga persiapan-persiapan kami untuk melaksanakan kegiatan Pekan Pentakosta 10 hari ini. Tuhan berkati semua yang telah dirancang oleh tim ibadah. Kiranya acara-acara yang telah dirancang dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan menjadi bagian dari cara Tuhan untuk nggulowentah memelihara iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan pula panitia unduh-unduh yang mempersiapkan kegiatan acara begitu rupa. Dalam kasih setia-Mu, Tuhan tolong mereka untuk dapat mengerjakan tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga doakan panitia hari ulang tahun gereja
pada tanggal 2 Juni nanti. Tuhan berkati mereka semua, supaya kasih setiamu nyata dan acara dapat dirancang dengan baik. Bukan hanya saja sebagai sebuah seremoni, tetapi menjadi sebuah perjalanan sejarah iman kami bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah kami percaya akan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memasuki sesi penyerahan anak, child dedication, atau dalam tradisi GITJ dikenal dengan nama caosan, penyerahan anak kepada Tuhan. Penyerahan anak adalah sebuah komitmen para orang tua di hadapan Tuhan dan gerejanya, bahwa mereka akan mendidik dan menuntun buah hati mereka sesuai kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang dibesarkan dengan kasih dan kebenarannya akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, kuat, dan takut akan Tuhan. Dia akan menjadi berkat sepanjang hidup mereka. Tuhan Yesus memberi perhatian khusus kepada anak-anak. Ia menegur murid-murid yang mencoba menghalang-halangi orang-orang yang mau membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata begini, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Peristiwa ini tercatat dalam Matius 19 ayat 14, Markus 10 ayat 14, dan Lukas 18 ayat 16. Sesudah itu Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Hari ini ada 3 orang tua yang akan menyerahkan anak-anak mereka. Akan saya undang satu persatu untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Berkat Jaya Ziliwu dan Ibu Yuda Prihat Marga Tatak Dwi Tentri yang akan menyerahkan Albert Sanolo Ziliwu dan Gilbert Sanolo Ziliwu. Saya undang untuk maju ke depan. Yang kedua, Bapak Yonatan Sona Pradana dan Ibu Septia Umi Ardiningsih yang akan menyerahkan Seaneta Beatrice Josia Pradana. Silakan maju ke depan. Yang ketiga, Bapak Yosep Rahadi Irawan dan Ibu Reni Novianti yang akan menyerahkan anaknya Christian Deren Putra Noel. Silakan maju ke depan. Mas Yosep sebelah sana. Saya ingin mendengar pernyataan kesanggupan para orang tua yang telah mengambil keputusan dan berkomitmen menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Yang pertama, dari Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan,
dan buah kandungan adalah upah. Dari firman ini, saya bertanya kepada panjenengan semua, apakah panjenengan mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa anak Anda adalah milik Allah, dan untuk itu ia patut diserahkan kepada Allah untuk menerima berkat, perlindungan, dan anugerah-Nya? Bagaimana jawaban para orang tua? Terima kasih. Yang kedua, Ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat ini, saya bertanya, apakah Anda bersedia berjanji dengan bersungguh-sungguh menjadi teladan dan mendidik anak-anak Anda untuk taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya? Bagaimana jawaban Anda semua? Amsal 22 ayat 6. Didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Roh Kudus meneguhkan janji dan komitmen Anda semua. Saya akan menyampaikan berkat Tuhan dan menyerahkan anak-anak ini untuk mereka, untuk kepada Tuhan. Ini benar yang Albert ya, ya, nanti nek keliru. Anak Albert Sanolo Siliwu. Ini digendong Pak Danang. Iya. Anak Albert Sanolo Siliwu, engkau aku serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menumpangkan tangan atasmu dan memberkati engkau. Amin. Gilbert Sanolo Siliwu. Anak Gilbert Sanolo Siliwu, engkau aku serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menumpangkan tangan atasmu dan memberkati engkau. Amin. Seaneta Beatrice Josia Pradana. Sama Pak Danang ya. Seaneta Beatrice Josia Pradana. Josia Pradana. Engkau aku serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menumpangkan tangan atasmu dan memberkati engkau. Amin. Sudah. Tuhan memberkati. Deren sini, enggak usah digendong ya. Deren Christian Deren Putra Noel, engkau aku serahkan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menumpangkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan anak-anak ini dan kita serahkan orang tua ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini di hadapan-Mu
dan di tengah-tengah ibadah ini. Ada keluarga-keluarga, ada orang tua yang mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Yang mengambil komitmen untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Berkatilah komitmen mereka semua. Tuntunlah orang tua ini supaya dapat mendidik, memelihara dan merawat anak-anaknya dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka supaya melalui pekerjaan ini berkat Tuhan dinyatakan untuk anak-anak ini. Juga untuk anak-anak ini, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Tuhan berkati supaya mereka bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam kasih setia-Mu. Segala apa yang dicita-citakan mereka dapat tercapai karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Roh-Mu menyertai kami semua di dalam ibadah ini dan bagi anak-anak Tuhan yang hari ini diserahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya jangan duduk dulu karena majelis akan menyerahkan surat atau akta penyerahan anak. Demikian prosesi penyerahan anak hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Saudara. Saya ucapkan selamat kepada keluarga Pak Berkatjaya Siliwu, keluarga Bapak Yonatan Sona Pradana dan keluarga Bapak Yosep Rahadi Irawan. Tuhan memberkati panjenengan semua. Silahkan duduk dan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya kita dengarkan info gerejawi. Mohon waktu sejenak kembali karena kita akan memulai rangkaian kegiatan Pekan Pentakosta. Untuk itu Bapak Setio Budi sebagai Ketua Majelis akan sedikit memberikan prakata dan membuka kegiatan Pekan Pentakosta ini. Mari waktu saya berikan kepada Bapak Setio Budi. 24 dengan ibadah Pentakosta dan sekaligus merayakan unduh-unduh atau lelangan. Bapak Ibu yang saya hormati, selama Pekan Pentakosta ini nanti, semua kegiatan yang ada, baik kegiatan pemuda remaja, kegiatan wanita, kegiatan Bible Kring, dan lain-lain, semua tergabung jadi satu di dalam Pekan Pentakosta yang sudah dirancang oleh Komisi Ibadah sedemikian rupa seperti yang diwartakan oleh warta visual ataupun seperti yang terjadwal yang sudah Bapak Ibu terima dalam lembar kecil ini dan juga jadwal terpasang di depan. Silakan Bapak bisa mengikuti dengan khidmat. Jadi semua kegiatan ini diadakan pada malam hari pada jam 18.30. Ada kegiatan pujian dan doa, ada kegiatan KKR, kebangunan rohani, kebaktian kebangunan rohani, ada kegiatan talk show, kemudian juga ada kegiatan games Alkitab, ada juga kegiatan doa, puasa, dan pujian. Doa, puasa, dan pujian ini khusus nanti dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024. Teknisnya adalah
kita berpuasa dari jam 6 pagi, kemudian datang ke sini jam 6 pula, jadi 12 jam, jam 6 pagi sampai dengan jam 18 kita datang ke sini dengan membawa bekal untuk buka sendiri. Jadi nanti bekal itu dikemas dalam kotak dus, kemudian diserahkan kepada panitia yang ada di depan, kemudian tiba saatnya nanti akan dibagikan kembali secara acak, ya, untuk kita nikmati sendiri. Jadi dari kita dan untuk kita semua. Demikian untuk nanti teknis doa dan puasa. Teknis lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Komisi Ibadah di setiap pengumuman di akhir kegiatan salah satu sesi Pekan Pentakosta. Itu kira-kira Bapak Ibu, dan sesuai dengan jadwal hari ini adalah pembukaan, maka dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini tanggal 9 Mei 2024 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pekan Pentakosta ini dibuka. Terima kasih, mari kita sukseskan Pekan Pentakosta ini, jangan lewatkan satu acara pun dan kita ikuti dengan saksama. Kiranya Tuhan melawat panjenengan dan saya. Haleluya, amin. Saya kembalikan pada Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Budi, saya harap jemaat sudah menerima jadwal yang dibagikan di depan meja penyambut jemaat. Mari kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menyertai ibadah pagi hari ini. Ucapan syukur kami juga naik kepadamu melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan dan kami dapat menggunakannya dengan penuh hikmat, dengan bertanggung jawab untuk membiayai pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan kami setiap hari ada dalam tangan Tuhan. Maka kami serahkan penuh hidup kami kepada Tuhan. Hari ini kami akan pulang untuk mengerjakan tugas hidup, karya, panggilan, dan pelayanan kami. Sertailah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, dan tolonglah kami untuk mengerjakan semuanya dengan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukalah hati panjenengan, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
tercabur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Ibu bapak silakan duduk. Kita mengambil waktu teduh, hening sejenak. Ibadah selesai, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa